dapatkan ketika mendengar kata literasi, membaca, menghitung, atau menulis, atau lebih dari itu. Akhir-akhir ini pengertian literasi terlihat berubah, baik ketika kita mempelajarinya maupun saat menyelenggarakannya. Pengertian literasi berubah selari dengan perkembangan kesadaran manusia akan pentingnya kemampuan memahami berbagai ilmu untuk kehidupan yang lebih baik. Berikut penjelasan mengenai literasi. Oke, yang pertama itu ada aspek sensorik persepsi membaca. Nah, proses membaca itu dimulai dari kesan indrawi baik visual, yaitu melalui penglihatan, atau taktil, itu melalui sentuhan. Nah, pembaca normal melihat simbol yang dicetak itu secara visual, sedangkan untuk teman-teman yang tunanetra itu menggunakan indera taktil. Yang kedua itu ada aspek sekuensial dalam membaca. Nah, proses membaca selanjutnya ini pembaca harus belajar mengikuti sekuens atau urutan makna-makna dalam sebuah teks. Nah, teks berbahasa Indonesia itu umumnya dicetak menggunakan materi dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Oke, aspek yang ketiga itu aspek pengalaman membaca atau skemata. Nah, di sini mereka dalam waktu-waktu mengumpulkan informasi tentang berbagai hal, misalnya tentang keilmuan beragama, bernegara, lalu kehidupan sehari-hari, pekerjaan, studi, dan pengetahuan. Lalu yang keempat itu ada aspek berpikir dalam membaca. Nah, tindakan mengenali kata membutuhkan interpreksi simbol grafis. Untuk memahami pilihan membaca tersebut, secara menyeluruh seseorang harus menggunakan informasi untuk membuat kesimpulan dan membaca secara kritis dan kreatif untuk memahami bahasa kiasan, menentukan tulisan penulis, mengevaluasi ide-ide yang disajikan, dan menerapkan ide-ide ke situasi aktual. Lalu nih, yang kelima itu ada aspek belajar. Nah, membaca kan proses yang kompleks ya, yang harus dipelajari. Lalu seseorang itu dapat belajar membaca untuk belajar. Belajar membaca bergantung pada motivasi, latihan, dan penguatan. Guru juga harus menentukan nih kepada siswa-siswanya bahwa kemampuan membaca bermanfaat dalam banyak hal. Yang pertama itu meningkatkan keberhasilan dalam akademik. Yang kedua membantu mengatasi situasi sehari-hari atau di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga memberikan status. Yang keempat yaitu menyediakan reaksi dan kesenangan. Nah, yang keenam itu ada aspek asosiasi dalam membaca. Nah, proses membaca itu berlangsung pada beberapa jenis asosiasi. Yang pertama, anak-anak belajar mengasosiasikan objek dan ide dengan kata-kata yang diucapkan. Yang kedua, itu mereka diminta untuk melakukan asosiasi antara kata lisan atau kata tertulis. Lalu, yang ketujuh itu ada aspek afektif dalam membaca. Minat, sikap, dan konsep diri menentukan tiga aspek tersebut. Nah, dalam proses membaca ini mempengaruhi seberapa keras kemauan siswa tersebut dalam mengerjakan tugas yang dibacanya nanti. Nah, yang kedelapan itu aspek konstruktif dalam membaca. Nah, pada proses membaca ini nih, seluruh sensorik dan persepsi dengan latar belakang pengalaman dan tanggapan afektif untuk membangun makna pribadi atas sebuah materi dalam teks. Ya, selanjutnya aku akan menjelaskan penentuan literasi dalam membaca. Nah, perlunya alat penilaian yang tepat dapat mengukur keterampilan literasi membaca siswa secara akurat. Nah, disebut bahwa alat tersebut harus mencakup aspek kognitif dan kemampuan menilai keterampilan berpikir kritis. Lalu berbagai metode nih ya penelitian yang untuk literasi membaca itu ada nilai PISA, Program for International Student Assessment atau PIRLS, atau bisa disebut juga Process in International Reading Literacy Study. Lalu laporan ini menyoroti evaluasi skala pengukuran literasi waktu
utuh ke waktu, lalu juga dengan mengutip dari berbagai kejadian perubahan dari tahun 2000, 2009, 2015 hingga 2022. Oke, pada level 6 itu menggambarkan siswa pada level ini mampu membuat perbandingan dan analisis dalam terhadap teks. Lalu mereka juga menunjukkan pahaman yang utuh dan dapat mengintegrasikan informasi secara efektif, terutama ketika dihadapkan pada topik yang asing. Lalu siswa-siswa juga ini menunjukkan kemampuannya untuk berpikir kritis, menilai teks di luar di luar permukaannya. Mereka juga menjaga keakuratan dalam analisis dan mampu mengenali detail meskipun tidak disebut secara detail pada teks tersebut. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, tingkat yang kelima, pembaca dapat menemukan dan mengidentifikasi beberapa informasi yang terkandung secara mendalam dan dapat menyimpulkan informasi dari teks yang relevan. Tingkatan yang keempat, dapat menemukan dan mengidentifikasi beberapa bagian informasi yang terkandung dalam teks. Selain itu, siswa pada tingkat ini dapat menggunakan pengetahuan formal untuk berhipotesis atau mengevaluasi secara kritis isi sebuah teks. Pembaca di jenjang ketiga dapat menemukan dan dalam beberapa kasus mengenali hubungan beberapa dari bagian informasi dan dari beberapa kondisi. Pembaca di jenjang kedua dapat menemukan satu atau lebih potongan informasi yang mungkin perlu disimpulkan dan mungkin diperlukan untuk memenuhi beberapa kondisi. Pembaca di jenjang 1A dapat menemukan satu atau lebih bagian independen dan informasi yang dinyatakan secara eksplisit. Mereka dapat independen utama atau tulungan seder dalam teks tentang topik yang sudah dikenal. Pembaca di jenjang 1B dapat menemukan satu bagian dari informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan dalam posisi menonjol dalam waktu singkat. Dilihat dari penjenjangan berdasarkan konsep bisa di atas, maka jenjang kemampuan literasi membaca yang paling tinggi adalah di jenjang 5 dan 6. Artinya, siswa yang tingkat kemampuannya pada jenjang ini adalah siswa mampu memahami teks tingkat yang panjang, dapat mengatasi pemahaman konsep-konsep yang abstrak atau berlawanan, dan menetapkan perbedaan antara fakta dan opini berdasarkan petunjuk implisit yang berkaitan dengan isi atau sumber informasi. Berpikir tingkat tinggi meliputi berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Keterampilan ini diaktifkan ketika siswa dari segala usia menghadapi masalah asing, ketidakpastian, pertanyaan, atau dilema. Untuk menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi yang digunakan dalam penilaian membaca, berikut King menyampaikan indikator-indikator kunci seperti dalam tabel berikut. Urutan yang pertama, mengkreasi. Mengkreasi karya atau produk baru dan asli, merancang, mengumpulkan, menyusun, menduga, mengembangkan, memformulasikan, menciptakan, dan menginvestigasi. Yang kedua, mengevaluasi. Mengevaluasi itu mempertimbangkan pendirian atau keputusan menilai, berargumen, mempertahankan, menyeleksi, mendukung, mengkritik, dan menimbang. Yang ketiga ada menganalisis. Menganalisis itu menjelaskan hubungan antara gagasan, membedakan, mengorganisasikan, menghubungkan, membandingkan, mengontraskan, memeriksa, mencoba, menanyakan, dan mengetes. Yang keempat ada menerapkan. Menerapkan itu menggunakan informasi pada situasi baru, mengeksekusi, mengimplementasi, menemukan solusi, menggunakan, mendemonstrasikan, menginterpretasikan, mengoperasikan, dan menjadwalkan. Yang kelima, ada memahami. Memahami itu menjelaskan ide atau konsep, mengklarifikasikan, menggambarkan, mendiskusikan, menjelaskan, mengidentifikasikan, melaporkan, menemukan, mengenali, menyeleksi, dan menerjemahkan. Dan yang terakhir, itu mengingat. Mengingat kembali fakta dan konsep dasar, mengidentifikasikan, menduplikasi, mendaftar, mengingat, mengulang, dan menyatakan. Dalam membuat alat ukur membaca, guru dapat memanfaatkan taksonomi Bloom revisi tersebut melalui 6 jenjang indikator kemampuan, yaitu ingatan,
pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Berikut diperlihatkan contoh pertanyaan dan kata kerja operasional yang dapat digunakan sebagai alternatif lain untuk membuat pertanyaan sesuai dengan jenjang taksonomi belum revisi. Yang pertama itu ada kreasi. Apa itu kreasi? Siswa dapat mengkreasikan produk atau pandangan baru. Lalu ada evaluasi. Evaluasi itu siswa mempertimbangkan sebuah pendirian atau keputusan. Lalu ada analisis. Analisis, siswa dapat memisahkan antara bagian-bagian yang berbeda. Lalu ada aplikasi. Siswa dapat mengaplikasikan menggunakan informasi dalam cara yang baru. Lalu ada pemahaman. Siswa dapat menjelaskan gagasan atau konsep yang didapat. Lalu yang terakhir adalah mengingat. Dapatkah siswa mengingat informasi-informasi yang sudah dibaca? Yang pertama, pertanyaan ide utama. Pertanyaan ini meminta siswa untuk mengidentifikasi tema sentral dari teks. Pertanyaan gagasan utama yang mungkin adalah apa kalimat yang menjelaskan tentang mengapa gagasan penting dalam uraian. Pertanyaan ide utama dapat membantu siswa menjadi sadar terhadap hubungan interdetail informasi yang terdapat dalam teks. Yang kedua, pertanyaan detail. Pertanyaan detail menanyakan sedikit informasi yang ditanyakan dalam materi, seperti siapa yang mengantar Dina saat Dina sekolah, di mana Murni meninggalkan sepedanya. Hanya sedikit kemampuan yang diperlukan membaca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 3. Pertanyaan kosakata. Pertanyaan kosakata diajukan untuk menilai pemahaman siswa tentang arti kata untuk tujuan diskusi. Yang keempat, pertanyaan berurutan. Pertanyaan berurutan dapat dibuat untuk menilai pengetahuan siswa tentang urutan peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Apabila diajukan pertanyaan seperti apa yang dilakukan Santi dan Sinta ketika mereka berada dalam pasar, maka ini bukan pertanyaan berurutan. Untuk menjawab pertanyaan itu, siswa akan bebas membuat daftar peristiwa dengan urutan apapun yang mereka pilih. 5. Pertanyaan inferensi. Pertanyaan inferensi menanyakan informasi yang tersirat tetapi tidak secara langsung dinyatakan dalam teks. 6. Pertanyaan evaluasi. Pertanyaan evaluasi membutuhkan penilaian siswa tentang materi. Penilaian ini memerlukan kesimpulan yang dibuat siswa. Penilaian ini tergantung pada lebih dari informasi yang tersirat yang dinyatakan dalam teks. Dan 7. Pertanyaan respon kreatif. Pertanyaan tanggapan kreatif meminta siswa menjawab melampaui materi teks dan mencapai ide-ide baru berdasarkan ide-ide yang telah mereka baca. Selain itu, pertanyaan yang membutuhkan respon kreatif juga baik untuk diskusi kelas. Untuk pengembangan wawasan kita dapat melihat peta jalan arah penetapan karakteristik. Penilaian literasi, di sini sampaikan pula model 4 peran dari Fredbody dan Loki. Konsep yang mendasari model ini adalah bahwa literasi yang efektif dalam masyarakat cetak dan multimedia yang kompleks membutuhkan pendaharaan kriteria praktik yang luas dan fleksibel. Kriteria ini diidentifikasi sebagai perangkat peran komunikasi praktik yang dapat digunakan dalam aktivitas literasi. Pengenalan, mengenali kode bahasa dan struktur teks serta menggunakan simbol tertulis, termasuk alfabet, bunyi dalam kata-kata, ejaan, tanda baca, kaidah dan pola struktur kalimat, tata letak, halaman, dan format teks. Berpartisipasi dalam memaknai teks dengan memahami dan menyusun teks tertulis, visual, dan lisan dengan cara menghubungkan sistem makna dari teks dengan pengetahuan dan pengalaman berlatar budaya yang sudah dimiliki individu untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan. Penggunaan menggunakan teks secara fungsional dengan cara melihat koneksi sosial terkait materi teks, mengetahui dan melaksanakan beragam fungsi budaya dan sosial di dalam maupun di luar sekolah. Berdasarkan informasi dalam teks serta praktik sosial yang dapat dilakukan berdasarkan pemahaman yang dihasilkan dalam teks. Menganalisis dan mentransformasi isi teks secara kritis, yaitu memahami dan mengimplementasikan isi teks berdasarkan pengetahuan bahwa teks tidak dapat selamanya ideologis dan alami, bukan pula berisi dari faktor dunia secara transparan
Teks dapat memanifestasikan pandangan tertentu dan menghubungkan atau memengaruhi gagasan orang lain. Dapat dipahami pula bahwa teks dan desainnya dapat dikritik dan dirancang diulang dengan cara baru dan cara hibrid.